Dukung channel kami dengan subscribe, aktifkan notifikasi agar channel kami bisa bermanfaat. Terima kasih. Baik, selamat datang kembali di channel kami Salsa Education ya. Kita akan melanjutkan diskusi kita tentang EKG bagian yang terakhir ya, yaitu bagian aritmia EKG atau aritmia jantung ya. Oke. Mengingatkan lagi ya bahwa irama sinus yang normal ya itu adalah ada 5 kriterianya ya. Jadi yang pertama itu gelombang P-nya positif itu menghadap ke atas ya. Kemudian positifnya terutama di lead 2, lead 1, kemudian negatif di AVR. Tadi sudah kita bahas pada sesi sebelumnya ya. Lead 2 ini adalah lead yang paling maksimal memproyeksikan jantung ya. Kemudian arah listrik jantung itu dimulai dari atas ke bawah, condongnya ke dari S anode, AV node ke Purkinje, namun gaya-gaya listriknya itu lebih banyak dari atas ke bawahnya itu ke area ventrikal kiri ya. Maka kita ambil lead 2 yang paling maksimal ya. Pasti positif lead 2-nya. Kemudian negatif di APR ya, karena AVR ini area yang ditinggalkan gaya-gaya listrik jantung, makanya dia negatif. Kemudian yang kedua, gelombang P-nya selalu di depan QRS. Gelombang P-nya tadi hanya satu ya, 1 P diikuti dengan QRS ya. Kemudian yang ketiga, iramanya teratur ya. Jarak antara R ke R antar beatnya itu relatif sama. Heart rate-nya kalau kita hitung dia 60 sampai 100 kali per menit ya. Nah, irama sinus ini kan berasal dari S anode ya. Jadi S anode tadi kita tahu impuls listrik yang dihasilkan 60 sampai 100 kali per menit ya. Kemudian yang keempat, QRS-nya sempit ya atau sekitar 1,5 sampai 3 kotak kecil, dan yang kelima adalah interval VR-nya normal atau 3 sampai 5 kotak kecil ya. Nah, ini contoh gambaran EKG yang normal ya. Ada gelombang P diikuti dengan QRS, P-nya positif ya, kemudian iramanya teratur ya, heart rate-nya ini coba kita hitung ya. Heart rate-nya ini pada beat pertama sekitar 3,5 kotak kecil ya. Sama, relatif sama. Pada beat-beat selanjutnya juga sekitar 3,5 kotak besar, salah, bukan 3,5 kotak kecil. Maka kita hitung ya. Pakai rumus, kalau irama yang teratur 300 dibagi dengan jumlah kotak besar, maka 300 dibagi 3,5, 300 dibagi 3,5, oke, ini didapatkan 86 kali per menit, jadi normal ya. Nah, di luar kriteria yang saya sebutkan tadi, di luar kriteria irama sinus normal, kita sebut dengan aritmia atau disritmia ya. Yang pertama kita mengenal irama sinus bradikardi ya. Irama sinus bradikardi. Jadi irama ini yang kita bahas irama sinus dulu masih ya, tapi yang aritmia. Nah, tetap harus diingat ya, kalau sinus berarti masih berasal dari atrium, dari S anode ya. Kalau pada bradikardi ya, dia kriteria sebenarnya sama dengan kriteria normal, hanya saja pembedanya itu heart rate-nya di bawah 60 kali per menit. Ya, tadi kita tahu bahwa yang normal itu heart rate-nya 60 sampai 100 kali per menit. Nah, kalau pada kasus sinus bradikardi dia di bawah 60 kali per menit ya. Kita lihat di lead 2 panjang ini yang bagian bawah sekali, teman-teman bisa lihat jarak R ke R-nya itu antar beat masih reguler ya, dan jaraknya agak sedikit jauh ya. Coba kita hitung di sini pada beat pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6,5 kira-kira ya, 6,5 kotak besar. Maka kita hitung ya, 300 dibagi 6,5, kita dapatkan sekitar 47 kalian per menit ya, sekitar 47 sampai 50 kali per menit lah ya. Maka ini kita sebut dengan sinus bradikardi.
Kemudian yang selanjutnya itu ada sinus takikardi. Jadi kalau sinus takikardi itu heart rate-nya yang range-nya 100 sampai 150 kali per menit. Yang lainnya normal ya. Jadi gelombang P-nya positif diikuti dengan QRS yang normal, kemudian interval PR-nya normal ya. Iramanya teratur, tapi heart rate-nya yang agak cepat ya. Jadi 100 sampai 150 kali per menit ya. Teman-teman bisa lihat jarak R ke R-nya ini relatif berdekatan ya. Coba kita hitung di sini jaraknya 2,5 kotak besar ya, sama di bit kedua juga 2,5 kotak besar, maka 300 kita bagi 2,5 kotak besar kurang lebih 120 kali per menit ya. Baik, kita lanjut ke 3 sinus aritmia ya. Sinus aritmia ini dia ciri khasnya iramanya yang tidak teratur, tapi heart rate-nya masih normal. Nah, iramanya yang tidak teratur tadi ditandakan dengan jarak R ke R-nya antar bit itu relatif tidak sama ya. Coba kita hitung pada bit pertama yang ini ada 1, 2, 3, 4 setengah ya kira-kira. Yang bit kedua 1, 2, 3, 4 tidak sampai 4,5 ya. Kemudian bit ketiga 4,5 kotak besar, kemudian bit keempat 3,5 kotak besar jaraknya ya. Kemudian pada bit ke 5 3,5 kotak besar ya. Nah, jadi ini yang tidak teratur ya. Coba kita bagi. Ini heart rate-nya masih normal ya. Baik, kita lanjut yang keempat adalah sinus ares ya. Sinus ares itu maksudnya terdapat episode hilangnya satu atau lebih gelombang P, Q, R, S, dan T ya. Iramanya teratur kecuali pada yang hilang. Jadi dia cenderung normal ya, iramanya teratur, tapi dia sempat terhenti seperti ada jeda seperti ini. Nah, inilah yang kita namakan dengan sinus ares ya. Oke, selanjutnya ada sinus dengan supraventricular extrasystole ya. Supraventricular extrasystole ini kita bagi jadi dua, ada yang PAC, ada yang PJC ya. Kita bahas satu-satu. Nah, kalau yang PAC itu maksudnya gelombang QRS normal yang datang sebelum waktunya ya. Namun gelombang P-nya masih positif. Nih ya. PAC itu maksudnya premature atrial contraction. Jadi, nah ini contoh yang PAC. Dia tadinya normal ya. Kalau mau lebih jelasnya kita lihat yang di sini. Nah, ini tadi kan normal, bit ini normal, QRS-nya datang pada waktunya ya. Nah, kemudian yang ini pada bit yang ini dia QRS-nya datang pada sebelum waktunya ya. Tapi QRS-nya normal ya, dan gelombang P-nya masih positif. Nah, inilah yang kita sebut dengan PAC atau premature atrial contraction ya. Kemudian jenis supraventricular extrasystole yang kedua itu adalah PJC ya. PJC itu tadi sama ya seperti dengan PAC, hanya saja yang membedakan dia gelombang P-nya tidak ada atau absen atau bisa negatif atau terbalik ke bawah ya. QRS-nya masih normal ya. Nih contoh gambar EKG-nya ya. Nah, ini ada QRS yang datang sebelum waktunya, namun gelombang P-nya tidak ada ya. Oke, kita lanjut ke sinus dengan PVC atau extrasystole ventricle atau VES sering disingkat ya. Kalau tadi kita belajar PAC dan PJC, QRS-nya normal yang datang sebelum waktunya ya. Pada kasus PVC itu gelombang QRS-nya lebar datang sebelum waktunya ya. Kita lihat teman-teman. Yang ini teratur datang pada waktunya ya, teratur. Pada bit ketiga QRS-nya lebar ya, datang sebelum waktunya. Kemudian dia kembali normal lagi. Ya. Namun ini irama sinus. Ya, dia ada gelombang P diikuti QRS, gelombang P diikuti QRS, gelombang P diikuti QRS, tapi QRS-nya lebar dan datang sebelum waktunya. Kita namakan dengan PVC, ya. Oke, selanjutnya, nah kalau tadi kita bahas irama sinus, tapi dengan aritmia, kali ini kita bahas irama yang di luar sinus, tapi dengan aritmia, ya.
saya mengingatkan lagi kalau irama sinus itu berasal dari atrium atau SA node, ya. Maka kalau yang ini nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah junctional rhythm. Ingat kalau junctional itu berarti iramanya berasal dari AV node, nodus AV, ya. Yang pertama kita bahas junctional rhythm, iramanya teratur, heart rate-nya tadi kita ingat kita pelajari nodus AV itu menghasilkan impuls listrik 40 sampai 60 kali per menit, ya. Kemudian ciri khasnya junctional ini dia gelombang P-nya negatif atau terbalik, atau bisa juga dia timbul di belakang QRS atau absen, tidak ada, ya. Nah, teman-teman bisa lihat di gambaran EKG ini, ya. Ini gelombang P-nya tidak ada, ya, jadi absen, ya. Iramanya cenderung teratur, ya, jarak R ke R-nya relatif sama. Kemudian heart rate-nya nanti kita hitung masih di range 40 sampai 60 kali per menit, ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan junctional rhythm, ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada accelerated junctional rhythm, ya. Sama seperti junctional rhythm, hanya saja bedanya dia heart rate-nya. Heart rate-nya dia lebih dari heart rate-nya 60 sampai 100 kali per menit, ya. Tadi kita ingat, ya, junctional itu berasal dari AV node. AV node menghasilkan impuls listrik 40 sampai 60 kali per menit. Maka pada kasus accelerated junctional rhythm, heart rate-nya 60 sampai 100 kali per menit. Mungkin tadinya pada kasus-kasus seperti ini tadinya dia junctional rhythm, ya, lalu kemudian diberikan obat-obatan pemacu jantung, maka heart rate-nya naik, ya. Nah, ini, ya, dia iramanya teratur, ya, pada gambaran EKG ini. Kemudian gelombang P-nya yang tidak ada atau absen, ya. Ini ciri khas dari junctional, ya. Kemudian heart rate-nya ini kita hitung dia nanti kita hitung dia dapatlah di range 60 sampai 100 kali per menit. Maka ini kita sebut accelerated junctional rhythm. Selanjutnya ada junctional tachycardy, ya. Junctional tachycardy berarti dia ciri khasnya heart rate-nya di atas 100 kali per menit, ya. Gelombang P-nya ada tapi terbalik, inverted, ya. Ini ciri khas junctional, ya. Nih, dia jarak R ke R-nya berdekatan, ya. Kalau kita hitung itu dia di atas 100 kali per menit, ya. Iramanya masih teratur, gelombang P-nya terbalik, ya. Heart rate-nya di atas 100, maka kita sebut junctional tachycardy. Selanjutnya kita bahas idioventricular rhythm. Nah, pada kasus ini idioventricular rhythm ini berasal dari ventricle, ya, dari bisa jadi dari serabut Purkinje, ya, dari Purkinje. Kita ingat tadi impuls listrik yang dihasilkan Purkinje itu 20 sampai 40 kali per menit, ya. Ciri khas yang lain apa? QRS-nya lebar, ya. Kemudian gelombang P-nya jelas tidak ada. Iramanya, ya, masih reguler kalau, ya. Jadi teman-teman lihat ini QRS-nya lebar sekali, ya. Lebih dari, kita ingat QRS sempit tadi atau yang normal itu adalah 1,5 sampai 3 kotak kecil, maka pada kasus QRS lebar dia lebih dari 3 kotak kecil, gelombang P-nya tidak ada, iramanya masih reguler, ya, kemudian heart rate-nya 20 sampai 40 kali per menit, ya. Oke, selanjutnya kita bahas atrial flutter, ya. Pada kasus atrial flutter ini gelombang P-nya kayak gigi gergaji, gelombang P-nya banyak, ya, dan masih bisa dihitung, cenderung teratur gelombang P-nya, ya, masih bisa dihitung, tapi gelombang P-nya banyak, ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan atrial flutter. Nah, atrial flutter ini adalah gangguan irama jantung yang terjadi di serambi jantung pada atrium, ya, atau ruang jantung bagian atas, ya.
Oke, selanjutnya ada, kalau tadi atrial flutter, maka yang ini atrial fibrilasi. Ya, gelombangnya besar-besar, kemudian iramanya irreguler, ya, QRS-nya masih normal atau sempit, ya, heart rate-nya dia bervariasi, ya, ada yang normal respon, ada yang rapid respon. Jadi atrial fibrilasi ini dia gelombangnya itu tidak bisa dihitung, ya. Kalau pada kasus flutter tadi dia P-nya masih bisa dihitung, ya, yang ini. Nah, P-nya masih bisa dihitung dan teratur, ya. Kemudian dia bentuknya kayak gigi gergaji. Kalau kasus atrial fibrilasi dia gelombang P-nya itu kadang besar, ya, kadang tidak bisa dihitung, kemudian iramanya irreguler, ya. QRS-nya masih normal. Kasus untuk atrial fibrilasi yang normal respon itu 60-100, ya, karena berasal dari gelombang atrium, jadi heart rate-nya kalau yang normal ya masih mengikuti SA node tadi 60-100. Kemudian pada kasus atrial fibrilasi rapid respon dia di atas 100 kali per menit, ya. Oke. Selanjutnya ada SVT. SVT ini supraventricular tachycardia, ya. Ciri khasnya gelombang P-nya tidak ada, QRS-nya masih normal, ya, iramanya reguler dan heart rate-nya dia di atas 150 kali per menit. Ingat kalau yang gelombang P-nya tidak ada, tadi kan berarti dia berasal dari nodus AV, ya. Kita tahu tadi nodus AV impuls listrik normalnya dia 40 sampai 60 kali per menit, maka pada kasus SVT dia heart rate-nya dia lebih dari 150 kali per menit, ya. Meningkatnya detak jantung, ya, yang berasal dari impuls listrik di serambi jantung atau nodus AV. Selanjutnya kita bahas VT atau ventricular tachycardia, ya. QRS-nya lebar, ya, kemudian gelombang P-nya jelas tidak ada, kemudian iramanya masih teratur, ya, jarak R ke R-nya masih teratur, ya. Ingat kalau misalkan gelombang P-nya tidak ada dan QRS-nya lebar, ini berarti gangguan impuls listriknya berasal dari ventrikel atau Purkinje, ya. Oke. Selanjutnya terakhir, ya, ini ventricle fibrilasi, ya. Kalau tadi ventricle tachycardia dia iramanya teratur, maka pada kasus ventricle fibrilasi dia iramanya tidak teratur, gelombang P-nya jelas tidak ada dan QRS-nya lebar, ya. Teman-teman bisa lihat ini contoh ventricle fibrilasi, ya. Dia iramanya tidak teratur, ya. Gelombang P-nya jelas tidak ada, QRS-nya lebar-lebar, ya. Jadi ini gangguan impuls listrik juga yang berasal dari ventrikel. Jadi baik, ini yang terakhir, ya, pembahasan kita yang terakhir. Jadi memang kriteria dari kasus aritmia EKG ini memang harus dihafalkan, ya. Jadi tidak selamanya harus berdasarkan logika. Jadi ada beberapa jadi memang harus ada yang dihafalkan kriteria-kriterianya. Dan ingat teman-teman, EKG ini harus dilatih terus, ya, supaya terbiasa, ya, membaca EKG-nya, ya. Jadi kalau mau pintar baca EKG itu kita harus sering-sering latihan, harus praktis, ya. Ala bisa karena biasa. Baik, ya. Semoga video tentang EKG ini bermanfaat, ya, terutama bagi teman-teman perawat dan dokter, ya. Bila dirasa bermanfaat, boleh di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.